Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anasya Shalfariska dari DK5. Untuk review film kali ini, saya akan menjelaskan mengenai film If Only I Could Hibernate. Film ini adalah film dari Mongolia yang menceritakan tentang seorang remaja bernama Uzi. Uzi adalah siswa kelas 9 yang sangat berbakat dalam bidang fisika. Ia pun senang mengerjakan soal-soalnya. Bahkan, gurunya mengajak dia untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Fisika. Namun, memfokuskan diri pada kegiatan belajar tidak semudah itu bagi Uzi. Mengapa? Uzi tinggal di daerah miskin di Ulaanbaatar, yaitu ibu kota Mongolia. Ia tinggal bersama 3 adiknya dan ibunya. Ayah Uzi sudah meninggal, dan kematiannya sangat membuat ibunya sedih, sampai ibu Uzi kecanduan alkohol. Oleh karena itu, situasi di rumah Uzi sangat tidak kondusif untuk ia bisa menekuni pendidikannya. Karena tidak sanggup mencari nafkah di kota, akhirnya ibu Uzi mengajak Uzi dan adik-adiknya untuk balik ke kampung demi kehidupan yang lebih layak. Namun, Uzi masih ingin mendapatkan pendidikan yang layak. Akhirnya, Uzi dan 2 adiknya yang sudah cukup besar memutuskan untuk tetap tinggal di Ulaanbaatar. Sedangkan ibu Uzi dan adiknya yang terkecil balik ke kampung. Uzi dan kedua adiknya berusaha bertahan hidup dengan bantuan subsidi dari pemerintah. Namun, seringkali bantuan itu tidak mencukupi. Uzi akhirnya beralih ke cara-cara ilegal seperti penebangan pohon secara liar, bahkan mencuri untuk dapat menghidupi adik-adiknya. Uzi mengorbankan waktu belajarnya untuk dapat bertahan hidup. Dalam hal ini, saya sangat bisa berempati kepada Uzi. Jika saya berada pada posisi yang sama, saya akan mengutamakan keluarga saya yang berupa tanggung jawab saya. Sepanjang film ini, Uzi sering kali dihadapkan dengan dilema antara mimpinya, yaitu menekuni pendidikan, dan tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Hal itu sering membuatnya sedih dan stres. Tak hanya Uzi, adik-adiknya pun merasakan pahitnya kehidupan. Namun, Uzi juga bertemu dengan beberapa tokoh yang berempati dengannya, terutama guru fisikanya. Guru ini sangat mengerti bahwa tanggung jawab yang Uzi miliki itu bukan hanya sebagai siswa, tetapi juga sebagai anak sulung dari keluarga yang kurang mampu. Guru tersebut terus memotivasi dan membimbing Uzi untuk mengikuti Olimpiade Fisika, karena jika menang, Uzi akan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya. Yang dirasakan oleh guru fisikanya Uzi adalah compassionate empathy. Compassionate empathy adalah mengerti perasaan seseorang dan melakukan tindakan yang sesuai untuk membantunya. Selain guru fisika, tetangga Uzi yang sudah lanjut usia juga menunjukkan compassionate empathy. Tetangga ini sering menawarkan bantuannya dalam bentuk uang, pangan, ataupun papan. Namun, beberapa kali Uzi justru menolaknya karena tidak ingin terlihat seperti pengemis. Uzi justru beralih ke cara-cara ilegal karena ia ingin membantu keluarganya dengan usahanya sendiri. Walaupun saya dapat mengerti apa yang dilalui Uzi dan mengapa ia membuat keputusan tersebut, saya rasa jika saya ada dalam posisi yang sama, saya akan lebih menerima bantuan yang ditawarkan kepada saya, sembari mencoba bangkit kembali dengan cara yang halal. Namun, tidak semua karakter pada film ini saling berempati. Contohnya, teman Uzi yang juga kurang mampu lebih menunjukkan simpati. Karena walaupun mereka merasakan hal yang sama seperti Uzi, tindakan dan ajakan mereka justru memperburuk situasi Uzi sehingga aspek penting dari empati, yaitu objektivitas dan cognitive information processing, tidak ada. Menurut saya, ada juga karakter yang belum berhasil menunjukkan empati maupun simpati, yaitu Uzi kepada ibunya dan sebaliknya. Ibu Uzi masih sangat terpuruk karena kematian ayahnya dan hal itu membuatnya kesusahan untuk mencari nafkah. Uzi belum berhasil menunjukkan bahwa ia mengerti apa yang dirasakan ibunya dan justru sering marah-marah kepada ibunya. Ibu Uzi pun frustasi, kenapa anak sulung saya tidak dapat mengerti? Setelah melalui segala rintangan untuk menjaga adik-adiknya, akhirnya Uzi berhasil memenangi Olimpiade Fisika.
Film berakhir di situ, tetapi saya rasa menangnya Uzi di Olimpiade Fisika tersebut bisa menjadi jalan bukaan untuk Uzi dan ibunya lebih saling mengerti perasaan satu sama lain, sehingga bisa lebih berempati. Saya sendiri merasakan affective empathy kepada Uzi, karena saya dapat mengerti dan merasakan apa yang dirasakan Uzi. Namun, empati yang saya rasakan terkadang bergeser ke simpati, karena saya merasa overwhelmed dengan perasaan yang dirasakan oleh Uzi. Bahkan, saya tidak bisa menonton filmnya dalam satu kali duduk karena hal tersebut. Kata-kata favorit saya dari film ini adalah If Only I Could Hibernate, yang merupakan perkataan dari adik Uzi dan juga merupakan judul dari film ini. Saya rasa kata-kata itu sangat relatable. Ketika saya sudah lelah dengan segala tanggung jawab yang saya miliki, saya memiliki keinginan untuk hibernasi dan berhenti untuk waktu yang agak lama, dan ketika bangun saya berharap semua permasalahan saya sudah terselesaikan. Tetapi dari film ini kita bisa belajar bahwa hidup harus dijalankan saja. Selelah apapun Anda, pasti badai akan Anda taklukkan suatu hari. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.